Saprizal Iriansa, Bu. Amelia Ananda, ada Bu. Jannatul Zahra, ada Bu. Miftahul Hidayat, ada Bu. Muhammad Mahrifat Saputra, ada Bu. Terkait dengan apa? Ada keterangan lain? Apa ada? Ada Bu. Nadine Auralia, Rizky Adil Prasetyo, ada Bu. Rashid Bayu Prasetyo, ada Bu. Zakiatul Fitrina, ada Bu. Muhammad Faisal, ada Bu. Baik ya, silakan keluarkan tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Halaman 6. Oke ya. Sudah? Jumpa? Tolong perhatikan dengan seksama ya tentang pembelajaran kita tentang pengertian sumber kali akan berbagai macam sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Ya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat berguna memenuhi kebutuhan hidup manusia ya, baik itu air, baik itu tumbuhan, baik itu hewan yang ada di sekeliling kita ya, itu dapat bermanfaat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanpa adanya sumber daya alam, manusia tidak akan bisa apa-apa ya, bisa kelaparan, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomian ya. Nah, kemudian selain sebagai kebutuhan hidup manusia, juga bisa meningkatkan perekonomian ya, perekonomian kita sehari-hari. Bisa benda-benda yang ada di sekeliling kita, baik itu tumbuhan ya, selain dapat digunakan sebagai bahan pangan kita sehari-hari, juga dapat ditukarkan dengan uang, dan dengan uang dapat lagi kita memutarnya sebagai pengganti benda-benda yang lain. Misalnya beras dijual dapat menghasilkan uang, kemudian uang itu dapat ditukarkan dengan sayur-sayuran atau lauk pauk. Kemudian kebutuhan yang lainnya yang ada, beli pakaian, sepatu, buku ya. Nah, jadi manusia memang sangat bergantung dengan yang namanya sumber daya alam. Sekarang kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Itu ada beberapa bagian
dibagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu banyak sekali, ada di matahari, kemudian hewan, ya, semua bermanfaat bagi kita dan kita sangat membutuhkan. Nah, selain itu ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena tidak dapat diperbaharui karena benda-benda itu apabila sudah diambil hasilnya maka tidak akan ada lagi. Dan cara pelestariannya menggunakan secara hemat dan berhati-hati. Dan untuk sumber daya alam yang diperbaharui itu tadi, kita harus bisa menjaga kelestariannya. Supaya apa? Supaya sumber daya alam itu ada terus-menerus. Seperti contoh, ya, seperti contoh di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah kita ada beberapa jenis tanaman yang dapat berguna bagi kehidupan kita, baik bagi segi kebutuhan tambahan, juga sebagai bahan pangan pokok. Ya, seperti apa contohnya? Pohon sagu. Pohon sagu berasal dari mana? Papua. Provinsi Maluku dan Papua. Ya, kalau kita di sini memang banyak pohon sagu, tetapi kita sagu di sini sebagai bahan makanan dan tambahan, sampingan, ya. Bahan makanan pokok kita di sini adalah beras yang diolah menjadi nasi. Kalau Maluku dan Papua itu berasalnya itu adalah sagu, bahan makanan pokoknya itu adalah sagu yang diolah menjadi papeda. Papeda itu seperti apa? Nah, makanan yang diolah berbentuk lem, ya. Kalau di sini apa namanya, ya? Purun sagu kalau orang daerah kita, ya. Nah, jadi adalah di daerah kita ini yang menggunakan makanan itu, cuma tidak sebagai bahan makanan pokok. Dari materi pembelajaran kita akan mengenal sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu, yaitu berupa pohon sagu sebagai bahan makanan pokok dari Provinsi Maluku dan Papua, ya, yang di sana diolah bahan makanannya berupa papeda. Kalau di daerah kita, di lingkungan kita ini bukan papeda, ya. Di sini dibuat sagu, tepung sagu diolah menjadi sagu lemak, sagu rendang, dan bahan makanan-makanan lainnya, ya. Banyaklah kita tahu di tempat kita ini yang dapat diolah, ya, sagu itu. Kemudian sebelum mendalami tentang kegunaan dari sagu, kita akan mengetahui dulu ciri-ciri pohon sagu. Ya, sudah pernahkah kalian melihat yang namanya pohon sagu? Sudah? Tinggikah, besarkah, atau seperti apakah pohon sagu itu? Besar batangnya Besar batangnya dan tinggi, ya. Untuk pengetahuan kita bersama, pohon sagu batangnya agak berduri-berduri, ya. Kemudian memiliki kulit. Ketinggiannya mencapai 15 meter. Kemudian bentuk daunnya menjari. Kemudian daunnya dapat digunakan sebagai atap. Pelepah batangnya dapat digunakan sebagai bahan anyaman atau bahan kerajinan. Banyak manfaat dari pohon sagu. Selain sebagai sumber bahan makanan untuk meningkatkan karbohidrat yang terdapat di sagu, ya, pohonnya, kulitnya, daunnya, semuanya ada manfaatnya, ya. Makanya
pohon sagu harus dijaga kelestariannya. Dengan cara bagaimana? Pohon tersebut dipelihara dengan baik. Kalau bahasa kita sini ditebas, dibersihkan ya. Kemudian selain itu diberikan pupuk, kemudian dijauhkan dari api, jangan sampai terbakar ya. Karena apa? Karena penjagaan dari ataupun perawatan dari pohon sagu ini ya harus dirawat dengan sebaiknya lah ya, karena banyak sekali manfaatnya. Kalau tak ada beras, tak ada yang lainnya, pohon sagu bisa diolah. Nah, itu manfaat dari pohon sagu. Kemudian bagaimana cara-cara mengolah pohon sagu itu tadi supaya mendapatkan hasilnya? Ya, mendapatkan hasilnya sagu itu ditebang. Saat ditebang atau dipanen, sagu itu berumur berapa tahun? 3 tahun sampai 5 tahun. 3 tahun sampai 5 tahun ya. Setelah umur 3, 4, 5 tahun itu tadi ya, sagu akan mengeluarkan bunga ya, mengeluarkan bunga kemudian berbuah. Nah, itu menandakan sagu sudah cukup tua dan siap untuk ditebang atau dipanen ya. Nah, kemudian sagu ditebang atau dipanen itu tadi dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian diambil isinya dalam ya, kemudian diparut ya. Setelah diparut, sagu itu diberi air, diayak, diperas ya. Kalau sekarang orang menggunakan teknik mesin. Kalau zaman dahulu orang menggunakan parut tangan ya. Kemudian diperaslah, keluarlah patinya. Kalau sekarang orang menggunakan mesin, tinggal belah-belah 4 batang sagu, masukkan di gergaji mesinnya ya. Sehingga diolah sedemikian rupa dengan proses yang sangat cepat, keluarlah sari pati sagu. Kemudian diendapkan, kemudian lagi nunggu 2 sampai 3 hari baru sagu bisa diangkat dan diproses sebagai bahan makanan pokok, juga sebagai bahan makanan tambahan seperti kue mue kalau bahasa kita ya. Itu untuk pohon sagu. Apa bedanya sagu dengan pohon kelapa? Batang kelapa lebih kecil. Pohon kelapa, apa bedanya pohon sagu dengan pohon kelapa? Pohon kelapa lebih kecil, kalau tingginya masih tinggian pohon kelapa ya. Tetapi pohon kelapa bukan sebagai bahan makanan pokok. Pohon kelapa itu sebagai bahan makanan tambahan ya. Nah, dapat diolah jadi santan, dapat diolah jadi minyak goreng ya. Nah, jadi di sekeliling kita ini terdapat banyak sekali sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang berguna untuk kehidupan kita. Ya, salah satunya itu tadi adalah tanaman sagu. Bentar ya, tanaman sagu ini tadi ya, ada lagi di keliling kita ini pohon kelapa, ada lagi di keliling kita ini pohon pinang. Nah, itu semuanya bermanfaat, cuman kegunaannya berbeda-beda. Ada yang mau bertanya dari keterangan sampai di sini? Saya Bu, Amelia Ananda dulu. di manakah pohon sagu dapat tumbuh? Nah, di manakah pohon sagu dapat tumbuh? Kalau di dataran tinggi pohon sagu tak bisa hidup. Bisa hidup tapi tak bisa sesubur di tempat yang sudah memang bisa tumbuh pohon sagu itu dengan subur ya. Di manakah? Nah, di
sagu. Kemudian ada lagi? Iya, Bu. Apa itu? Apa perbedaan tanaman sagu dengan tanaman pohon pinang? Apa perbedaan tanaman sagu dengan pohon pinang? Kalau tadi kita bercerita atau menerangkan tentang tanaman sagu, perbedaan tanaman sagu dengan pohon kelapa, ya. Nah, kalau sekarang yang ditanyakan sama Zahra, itu apa perbedaan tanaman sagu dengan pohon pinang? Ya. Pohon pinang pendek dan juga batangnya kecil. Nah, batangnya kecil dan memiliki ukuran ketinggian tidak seperti pohon kelapa dan pohon sagu. Batangnya berruas-ruas dan buahnya ya tidak bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan bahan makanan tambahan. Hanya buahnya dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan juga bahan bangunan seperti membuat cat, ya. Nah, itu untuk perbedaan antara pohon sagu dan pohon pinang. Nah, jadi untuk kita lebih jelasnya lagi mengenal apa itu pohon pinang, pohon kelapa dan pohon sagu, ya mungkin dari sekian kita ini ada yang sudah mengenal, ada juga yang belum mengenal apa itu pohon sagu, bentuknya seperti apa, daunnya seperti apa. Kalau kelapa di sekeliling rumah kita banyak, ya, tetapi sagu kan tumbuhnya di tempat-tempat tertentu. Pohon pinang sama dengan pohon kelapa tentu di sekeliling rumah kita ada. Nah, jadi sekarang kita akan memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah kita ini, karena terdapat di kebun sekolah kita itu berupa pohon sagu, pohon kelapa dan juga pohon pinang. Mari silakan keluarkan buku catatannya, ya, dengan pena. Pohon-pohon yang ada di perkebunan sekolah kita, perhatikan. Nah, sambil dipegang bukunya, penanya, ya. Nah, di hadapan kita sudah ada pohon sagu. Ini pohon sagu yang belum siap dipanen, nah, ya. Baru umur kira-kira 2 tahun lah ini, ya. Nah, ini belum ada mengeluarkan bunga ataupun buah, ya. Nah, ini pohon sagu yang antaranya berumur 2 tahun, ya. Nah, itu ada juga, itu pohon sagu juga, ya. Nah, ini daunnya seperti ini bentuknya, ya. Nah, silakan kalian tulis, ya. Bentuk daunnya seperti apa, bentuk kulitnya seperti apa. Silakan kalian tulis, ya, sebagai bahan praktek kita hari ini, ya, mengenal pohon sagu. Untuk pohon sagu dulu, tulis dulu, ya. Nah, pohon sagu kulitnya seperti apa, kemudian daunnya seperti apa, tuh, ya. Daunnya berduri. Mana lah?
Selalu nengok pokok sagu kan, tapi tak pernah nengok dekat-dekat. Nah, sekarang kita belajar. Di sini ada di buku kita tentang pohon sagu. Ya? Aneh, nungging-nungging. Sudah? Antara umur 2 tahun juga. Nih, pohonnya bentuknya seperti ini. Berruas-ruas nih, namanya ruas nih. Petenggat-tenggat kalau bahasa hari-hari kita. Ya? Nah, berruas-ruas. Nanti dia akan keluar bunga. Setelah keluar bunga, akan keluar buah. Nah, buahnya itulah yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan sebagai bahan bangunan ya untuk membuat cat. Nah, kelapa. Nah, kelapa ini yang umurnya baru anak-anak kelapa ini umur sekitar 3 tahunan lah ini ya. Nah, kelapa, ini kelapa yang masih kecil. Kalau di belakang kita itu kelapa yang sudah besar, yang sudah siap dipanen tuh. Tuh banyak tuh kan, tahu tuh bentuknya tuh kan. Nah, tuh pohon kelapa, tuh sagu, kelapa, pinang ada juga di sini ya yang sudah ada buahnya. Tuliskan di situ manfaat-manfaatnya ya dari pohon sagu, pohon pinang dan pohon kelapa. Pohon pinang itu tadi tentu sudah dapat kita membuat perbedaan ya. Kegunaannya juga sudah kita tahu ya. Kemudian dari buku latihan yang sudah kita kerjakan tadi, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, buku kita. Amelia Ananda, Ridho, Jannatul Zahra, Sigit, Sukor, Zakiatul Fitrina, Muhammad Faisal. Silakan lagi kalian buka halaman 7. Buka lagi halaman 7. Sudah jumpa? Nah, tolong itu ya sebagai pekerjaan rumah atau PR yang insya Allah pertemuan ya sudah. Nah, untuk pertemuan ke depan akan kita koreksi ya, antar ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Ya, isi semuanya, esai isi. Ya, pertemuan berikutnya diantar. Kemudian saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.